ada orang eh, ketemu orang kaya banget, dia bilang gini, saya nggak butuh asuransi, kalau memang sakit dia tinggal bayar. Daripada beli polis, preminya kan mahal. Dan kayaknya itu kalau dihitung itu lebih mahal dari kemungkinan sakit. Ini konteksnya dia itu nawarin tentang health protection. Itu gimana tuh, Ci? Oke, mungkin kalau boleh saya komentarin, kesalahan pertamanya mungkin adalah nawarin. Menawari health Kata-kata protection. nawarin Okay. itu salah. Oke, jadi kita nggak pernah nawarin sesuatu karena kita bukan sales. Oke. Oke, kita ini advisor. Ya, jadi kita ini konsultan. Ya, kalau misalnya kita dokter nih, kita datang ke dokter kucuk-kucuk, dokternya langsung nawarin obat, mau nggak? Belum ngomong belum apa. Nggak mau lah, periksa dulu dong dok, apa keluhan saya, gimana kondisi saya, bener nggak? Betul. Ya. Atau misalnya kita datang ke arsitek, gitu nyampe dia langsung nawarin blueprint, mau nggak? Nggak mau juga, kan saya maunya mungkin rumah ini peruntukannya seperti apa, gitu, ada ruang tamu, ada ruang bermain, sebagainya. Ya. Jadi sama, kita sebagai financial advisor, kita nggak boleh nawarin obat sebelum tahu sakitnya. Iya. Kalau di ngomongin itu jadi sangat lucu. Jadi kalau misalnya kita datang-datang ke orang kaya, kita nawarin perusahaan nawarin proteksi kesehatan, dia nggak mau, itu wajar banget. Ya, jadi saya mungkin yang harus kita lakukan adalah kita gali dulu kebutuhannya. Sebenarnya dia concern nggak sih sama kesehatan? Mungkin dia tipe orang yang yakin dia seumur hidup nggak bakal sakit. Ada loh orang yang kayak gitu. Ya, kalau orang kayak gitu kita tawarin kesehatan biar gimana pun dia nggak mau, karena dia nggak merasa itu adalah masalah dia. Ya. Juan, saya tawarin obat langsing, mau nggak? Mau dong. Saya kan benar. Kalau saya ngomong lady mungkin nggak mau deh ya. Langsing. Tapi kalau bisa kita nawarin orang yang gemuk, ya berapapun harganya asal bagus dia mau, bener nggak? Betul. Ya, sama kayak gitu. Jadi kita tanya dulu concern dia apa, impian dia apa, ketakutan dia apa, baru dari sana kita bergerak untuk memastikan dia bisa mencapai impiannya, memastikan dia bisa menghindari masalahnya, maka produk kita nggak lagi menjadi masalah di harga. Karena produk kita adalah resep yang diberikan oleh seorang dokter. Oke. Iya. Berarti kita bukan nawarin ya, Cia, tapi ya kita nanya dia punya plan apa, aspirasi apa kayak yang tadi gitu ya. Dan by the way, kalau dia punya aset banyak, tinggal pakai yang pohon aja, yang daun dan akar. Betul. Oke, sip. Saya setuju asetnya banyak, tapi income-nya cukup nggak? Kalau misalnya income-nya nggak ada, masih bertahan nggak asetnya? Oke. Tapi kalau misalkan itu aku juga pernah ketemu nih, Ci. Dia bilang asetnya dia udah jadi passive income-nya dia gitu. Misalkan mungkin kos-kosan semua gitu. Jadi ibaratnya dia income juga udah biasa. Maksudnya udah cukup gitu untuk bertahan hidup doang. Kalau gitu, kehadiran Juan nggak penting dong ya buat bisnis Juan. Oh, oke. Kalau Juan ke luar negeri nih, sebulan gitu ya, seminggu, sebulan, dicariin nggak? Bisnisnya mungkin iya. Tapi kalau misalkan passive income dari asetnya mungkin enggak gitu. Berarti nggak perlu ya? Iya. Berarti Juan nggak punya nilai ekonomis terhadap bisnis kamu. Berarti ada di siapa nilai ekonomis tersebut? Apakah kamu punya orang-orang kepercayaan? Iya, misalkan ada orang yang megang bisnisnya gitu. Oke, kalau orang tersebut nggak ada, terganggu nggak? Terganggu. Berarti masuk ke key person insurance. Oh, berarti pindah ke key person insurance-nya dia yang mesti diasuransikan gitu ya? Yes. Oke. Sip. Banyak juga nih orang yang dikasih tahu, dia bilang, oh saya udah punya banyak aset, nggak perlu lagi. Ya. Nah, kasih tahu, oh saya senang sekali ketemu sama orang yang punya banyak aset. Nah, saya boleh nggak menggambarkan sebuah analogi ya? Ibaratnya pohon nih. Kalau misalnya pohon seperti ini, kalau misalnya ada angin banyak sehingga buah maupun daun rantingnya berjatuhan, mati nggak pohonnya? Enggak ya? Yeah. Dia akan tumbuh kembali.
Bahkan sampai ada halilintar, kena petir sekalipun, tinggal tunggulnya. Mati nggak pohonnya? Enggak juga, dia akan tumbuh kembali. Kenapa? Karena ada akarnya. Ya. Nah, semua aset yang sudah Bapak hasilkan sampai dengan saat ini itu adalah ibaratnya ranting, buah, dan daun dari pohon ini, yaitu aset. Ya. Sebanyak-banyaknya aset yang Bapak hilang, gara-gara ada resiko, ada sakit, dan sebagainya, sepanjang masih saya bayar itu nggak masalah. Kenapa? Karena ada akar. Akar itu apa? Akar itu adalah income. Sepanjang income-nya masih kuat, maka aset hilang nggak masalah. Tetapi kalau income-nya yang habis, yang kemakan hama misalnya, atau kering akarnya, maka seberapapun aset yang Bapak miliki, sedikit demi sedikit dia akan surut, dan akhirnya habis. Setuju ya? Setuju. Jadi, kalau Bapak sudah punya banyak aset, itu very good, tapi saya tidak sedang bicara tentang aset Bapak. Saya mau memproteksi income Bapak, yaitu akar Bapak. Oke? Nah, ada orang ngomong gini, saya nggak suka asuransi katanya. Loh, kenapa nggak suka? Karena asuransi itu simple loh. Itu adalah kontrak antara uang dan waktu. Orang bilang time is money, betul ya? Nah, if you have the time, you make the money, jelas. Ya. But kalau kamu nggak punya waktunya gimana? If you don't have the time, who will make the money for you? Kalau bukan asuransi.